Perjalanan ajaib ke dalam sel. Anya, seorang siswi SMP kelas 2 yang sangat ingin tahu, selalu bertanya-tanya tentang hal-hal terkecil di dunia. Suatu hari, ia mengunjungi laboratorium sains yang penuh misteri. Di sana, ia bertemu dengan seorang ilmuwan ramah bernama Profesor Sally. Anya, kata Prof. Sally, tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup, bahkan kamu dan aku, terbuat dari unit-unit kecil yang disebut sel? Anya mengangguk, matanya berbinar penasaran. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan ke dalam salah satu sel? Dengan alat khusus, Prof. Sally mengecilkan mereka berdua hingga seukuran atom. Mereka mendarat di permukaan luar sel. Selamat datang di dinding sel, seru Prof. Sally. Ini seperti benteng pelindung bagi sel tumbuhan, memberinya bentuk dan kekuatan. Mereka kemudian melewati gerbang tipis yang berdenyut-denyut. Ini adalah membran sel, jelas Prof. Sally. Dia seperti penjaga gerbang yang cerdas, memutuskan apa yang boleh masuk dan keluar dari sel. Di dalam, mereka disambut oleh lautan jeli yang bergerak. Ini sitoplasma, kata Profesor Sally. Ini adalah tempat semua organel, bagian-bagian kecil sel, mengambang dan melakukan tugasnya. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah bola besar di tengah. Itu nukleus atau inti sel, seru Profesor Sally. Dia adalah pusat kendali sel, berisi semua informasi penting yang dibutuhkan sel untuk hidup dan berfungsi. Di dekat nukleus, ada jaringan labirin yang sibuk. Ini retikulum endoplasma, jelas Profesor Sally. Dia seperti pabrik dan jalur transportasi, membuat protein dan lemak, lalu mengirimkannya ke seluruh sel. Mereka kemudian melihat struktur berbentuk kacang yang berdenyut-denyut. Dan ini adalah mitokondria, kata Profesor Sally dengan bangga. Dia adalah pembangkit tenaga sel, mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan sel untuk bekerja. Setelah menjelajahi bagian-bagian umum, Anya melihat sesuatu yang menarik. Prof. Sally, apa itu benda-benda hijau di sana? Tanyanya. Itu kloroplas, seru Prof. Sally. Hanya sel tumbuhan yang punya ini. Mereka seperti dapur sel, mengubah sinar matahari jadi makanan melalui fotosintesis. Lalu, mereka melihat sebuah kantung raksasa yang hampir memenuhi sebagian besar sel. Itu vakuola sentral. Jelas Prof. Sally. Di sel tumbuhan, dia sangat besar, menyimpan air, nutrisi, dan bahkan limbah. Dia juga menjaga sel tetap kokoh seperti balon berisi air. Baiklah Anya, kata Profesor Sally, kita sudah melihat keunikan sel tumbuhan. Sekarang, mari kita lihat sel hewan. Dengan sekejap, mereka berpindah ke dalam sel hewan. Anya segera menyadari, Profesor Sally, tidak ada dinding sel yang kokoh di sini. Dan kloroplas hijau itu juga tidak ada. Tepat sekali Anya, jawab Profesor Sally. Sel hewan tidak punya dinding sel, jadi mereka lebih fleksibel. Mereka juga tidak punya kloroplas karena tidak berfotosintesis. Vakuolanya pun kecil, atau bahkan tidak ada. Setiap sel, baik tumbuhan maupun hewan, punya struktur yang sesuai dengan fungsinya. Anya tersenyum, kini ia memahami betapa menakjubkannya dunia kecil di dalam dirinya, dengan segala perbedaan dan keunikannya.